Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang sangat buruk. Gadis itu amat sangat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, yang setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, Darmi selalu mengurung diri di kamar, tanpa mau membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu! Bukannya sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan membuat minuman sari buat untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Seharusnya tahu bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, kesibukannya hanya mempercantik diri saja. Itulah yang selalu dilakukan putri yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap berangkat ke sawah untuk bekerja. Ibu pun tidak lupa mengajak Darmi untuk membantu di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah, nak. Tidak, nanti kalau ibu bantu ibu kotor gimana? Kamu tidak kasihan sama ibu. Aku lagi dandan, ibu. Setelah mendapatkan jawaban dari Darmi, ibu berjalan sambil berkata, Kapan kamu akan berubah, nak? Setibanya di sawah, Ibu Darmi ditanyai oleh ibu-ibu yang berada di sampingnya. Loh, kemana anakmu itu? Kok gak ikut ke sawah? Dia lagi sibuk di rumah, jadi tidak bisa membantu saya di sawah. Sibuk apa dia? Saya loh tiap hari lihat dia di rumah. Jangan dibiasakan seperti itu. Masih gadis saja tidak mau ke sawah. Durhaka banget jadi anak disuruh bantu ibunya ke sawah gak mau. Kayak aku dong mau membantu ibu, ya kan Bu? Ibu Darmi hanya bisa tersenyum menanggapinya, karena memang benar anaknya sangat pemalas. Sepulang ibu dari sawah, Darmi langsung menghampiri sang ibu. Ibu pulang, nak. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak. Uang itu untuk membeli beras. Bedakku itu habis, Bu. Mesti beli yang baru. Kamu itu jadi anak jangan minta saja, tapi juga harus bekerja. Kamu itu jadi anak juga jangan mengurung aja di rumah. Kenalilah lingkungan sekitarmu ini. Meski marah, sang ibu tetap memberikan uangnya kepada Darmi. Hingga pada suatu hari, akhirnya Darmi mau menuruti kemauan ibunya untuk menemaninya pergi ke pasar. Tetapi, ia mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Dengan terpaksa, sang ibu pun menyetujuinya. Mereka pun pergi belanja ke pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang-lenggong dengan memakai pakaian bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan takjub dengan kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras dengan keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Sekali kan, ya wanita cantik, kata suka. Ya, kapan wanita kurang dari bunga mawar, rasanya ingin mengenalinya. Ya, tapi siapa yang ada di belakang itu? Silakan silakan. Aku kasihan pada wanita tua itu. Apa mungkin dari itu cewek itu macam-macam. Jadi kamu mau kemana? Aku mau berkenalan dengan dia. Ikut.
Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Bukan, dia itu budak. Yakin dia bukan ibumu? Bukan, sudah aku bilang dia itu budak. Pergi sana. Astaga, jatuh meskipun dia budakmu. Ketika masih di perjalanan, Ibu dan Darmi bertemu dengan ibu-ibu yang biasa pergi ke sawah. Tumben sekali Darmi, kamu mau diajak ke pasar? Kalau bukan karena ingin membeli sesuatu, aku juga tidak mau. Kenapa ibumu berjalan di belakangmu? Kamu malu berjalan bersampingan dengan ibumu? Iya dong, aku terlihat beda karena aku putih, cantik, dan keurus. Coba lihat dia, gak jelas, badannya gak keurus. Hitam pula. Darmi, yaitu ibumu, bukan pembantumu. Bodoh amat. Alangkah terlukanya sang ibu mendengarnya. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya, sang ibu mengeluarkan kata-kata seraya berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan ibunya disebut batu menangis.